terserah aja lah, terserah lo ngapain. Wah, kalau gue enggak Kak. Kenapa aku bisa jawab tergantung itu kalau lama kelamaan gak enak, kalau cepet kecepatan gak enak. Foreplay dulu lah, masa langsung nanti lecet itu gue. Oh, bener. Kalau misalnya kasar kan banyak yang bisa dimainin kan. WD apa tuh yang bisa dimainin? Aduh, dia tuh setiap aku di mana dia tuh tahu kakak lagi di sini ya gitu. Dia nge-DM Instagram kayak kakak lagi di sini ya. Kakak lagi di sini ya. Pokoknya setiap aku dimanapun dia tahu. Gue gak pernah insecure gara-gara Ani-Ani. Ngapain lu insecure sama Ani-Ani? Gue bisa nyari dia sendiri anjing tanpa nadang. Hai guys, selamat datang di Ngobrol bareng Amel. Di sini gue lagi kedatangan sosok cewek cantik, anak Jaksel yang selalu setiap harinya party. Party setiap hari. Kita sambut bintang tamu kita kali ini, Kak Zahra. Apa kabarnya, Kak? Baik. Kakak gimana? Aku gimana ya? baik. Aku mau nanya nih Kak, kesibukan boleh. Kakak hari-hari itu apa Kak? Kesibukan aku hari-hari pengangguran. Oke. Pengangguran. Aku nggak kerja, jadi ya udah gini-gini aja. Palingin kalau misalnya ada buat konten gitu. Cuman biasanya tidur nonton film gitu aja. Enak banget ya. Gila enak banget hidupnya. Gue mau dong. Nggak capek. Capek tahu tidur tuh. Oh, iya? Pegel soalnya badan tidur mulu. Boleh. Pegel. Banyakin minum Kak. Minum air putih ya, aku sampai 4 liter, 5 liter sehari. Keren. Menjaga keseimbangan badan ya. Iya harus, karena kalau misalnya nggak minum banyak, aku tuh punya ini infeksi kencing, kandungan kemih kencing. ya? Iya. Kakak itu kalau aku lihat-lihat dan tim aku nih udah pada searching nih ya tentang Kak Zahra nih. Kak Zahra ini kita lihat tuh hedon banget setiap malam itu ke klub. Itu gimana itu Kak ceritanya Kak? Sebenarnya nggak ke klub tiap malam sih, gimana ya? Mungkin dulu sebelum aku masuk rumah sakit. Cuman kalau sekarang sih udah kurangin banget sih. Cuman kalau misalnya dibilang hedon, tidak ya, karena saya dapat duit juga dari sana. Bukan ini ya, bukan dari gadun ya, mohon maaf, bukan dari gadun. Bukan dari gadun guys. Ya, tapi diundang dari barnya gitu. Sponsor. Iya, jatuhnya kayak pernah dia di BA juga sih, brand ambassador gitu di salah satu klub yang ada di Tangerang. Wah gila, bayarannya mahal dong itu. Lumayan. Aduh, boleh dong gue di BA. Tapi harus kuat minum gak sih Kak? Kalau dibilang harus gimana ya? Kan kita juga harus ini ya, kalau jadi BA tuh harus ada gimana sih, kayak antara orang ke orang gitu, jadi kayak ngajak cheers juga, kenalan gitu-gitu. Ya mau nggak mau ya minum gitu. Ini ori minumnya atau campuran nih? Tergantung. Oh, tergantung. Iya, tergantung. Tapi kuat lah ya minum ori. Tergantung minumannya apa, balik lagi. Tergantung minumannya apa, balik lagi. BTW nih, kalau aku boleh tahu, Kakak pernah nggak sih ada cerita lucu nih pas lagi di klub malam kayak gitu? Dari aku pribadi atau dari sekitar? Dari kakak pribadi dan juga dari sekitar. Ini aib sih, gak apa-apa ya. Gak apa-apa, boleh dong diceritain. Aku pernah kemabukan waktu itu, terus aku pipis di celana. Astaga. Gue gak pernah sih. Aku pipis di celana, udah itu. Untungnya Oh udah sampai rumah sih, untungnya udah di depan rumah gitu. Jadi ya udah, gitulah. Itu apa lagi ya? Gak tahu sih. Palingan kalau misalnya yang aneh-aneh, yang terlalu ini kali ya, yang kayak ketika kita ngelihat orang mabok terus orangnya joget sampai yang seronoh gitu, yang itu ngeliatnya aneh aja. Padahal kita dulu kayak gitu. Iya. Ya, gitu. Ini secara anak Jaksel main klub malam mulu, kayaknya semua klub udah disambangi kayaknya ya. Enggak juga sih. No comment. Tapi kayaknya muka-mukanya tuh muka-muka nggak asing di klub. Waduh, enggak, kayaknya apa pasaran aja sih mukanya. Enggak sih, soalnya cantiknya beda. Soalnya kalau yang pasaran biasanya Ani-Ani yang udah OP Kak. Waduh, aman. Yang ininya panjang-panjang. Iya. Ya Allah, malu.
Malah jadi ngomongin orang kita. Iya, nggak boleh julid ya. Nggak boleh julid, nggak boleh julid. Nggak boleh julid, iya benar nggak boleh julid, benar itu. Tapi kalau ada pengalaman pribadi kakak tuh pernah nggak sih kakak ditawarin dibungkus atau kakak nih yang ngebungkus nih jangan-jangan nih? Aku dibungkus sama cowok. Wah, gimana tuh ceritanya? Wajar kan kalau dibungkus sama pacar sendiri. Wajar nggak sih? Wajar. Enggak pernah sih kalau misalnya yang kayak gimana. Mungkin kalau misalnya mereka coba deketin pernah gitu. Cuman kalau sampai yang ngebungkus gitu, alhamdulillah tuh teman-temanku juga pada langsung narik gitu loh, kayak ngejaga juga gitu. Saling ngejaga ya. Iya, saling ngejaga gitu sih. Tapi pernah nggak sih kak minum terus udah gitu sampai ngedeprok di klub kayak gitu, pernah nggak sih? Sering. Oh, oke. Sering jangan ditanya. Tapi pernah sampai muntah nggak sih? Soalnya gue pribadi tuh gue pernah sampai muntah yang keluar apa sih yang kuning tuh udah iya, dari iya, perut iya, itu iya, kayak iya. perutnya kosong banget Iya, kayak iya. udah gue sambil nangis kan sambil galau-galau tuh kan gue udah gue gitu tuh. Pasti pernah nggak sih? Pasti pernah, semua orang yang mungkin lifestyle kayak gitu tuh pasti pernah yang ngerasain mabok sampai nggak ada isinya, muntah sampai udah bener-bener keluar kayak cuman air gitu-gitu. Tapi keseharian minum bir tiap hari. Weh, enggak, aku dibilang air putih kan. Oh. Soalnya ada juga selebgram tuh yang minum bir mulu, tapi itu loh jadinya kayak bir itu kayak udah air putih gitu loh kak. Oh iya? Iya ada. Soalnya aku lihat di podcast lain. Oh iya. Enggak. Enggak sih, aman. Stok Aman tapi ada. Ya, nyetok juga di rumah karena papaku juga minum. Enak ya keluarganya. Wih asik anjir. Sama gue, woi. Bahaya. Boleh rokok nggak sih kak? Boleh. Oke, ya sekalian aja. Ya, kakak silahkan ngerokok karena aku tidak merokok. Gue hidupnya sehat banget. Enggak banget sih. Alhamdulillah ya, nanti doain aku Iya, juga kayak gitu. Semoga terbebas dari hukuman Jakarta. Nanti kayaknya kalau udah ngerasa jompo sih kak. Kayaknya sekarang udah, karena kemarin kan aku sempat masuk rumah sakit tuh. Aku masuk ke rumah sakit tuh 3 minggu. Lama banget. Iya, gara-gara hampir lewat gara-gara infeksi paru. Jadi cairan di paru-paruku tuh udah kerendam setengah gitu. Jadi udah bener-bener hampir lewat ya pokoknya. Tuh, Itu dokternya rasanya juga gimana kak? gak bisa napas, gak bisa ngapa-ngapain. Mau gerak, mau bangun pun susah. Mau nafas juga udah ngap. Jadi harus diirin oksigen. Itu karena minum atau memang ngerokok? Kan dua-duanya sih pengaruh juga nggak sih, kayak minum, ngerokok, terus ngepots itu paling ngaruh tuh ngepots sih, karena lebih parah ngepots dibanding ngerokok kalau misalnya kata dokter ya. Terus karena kan ngepots tuh ada bahan kimianya kan dari liquidnya tersebut. Nah kalau misalnya ngerokok kan mungkin tembakaunya kayak gitu yang bikin menghancurkan si paru-paru itu gitu. Terus POTS itu lebih banyak nggak sih asapnya ya? Kalau dibilang lebih banyak karena dia ngendap gitu. Karena ada juga momen yang waktu itu temanku bersihin mobil, apa sih namanya yang AC mobil ya, itu tuh di AC mobilnya itu nggak bisa dibersihin gara-gara itu banyak yang kotoran dari pots itu, karena di mobil suka ngepots gitu. Padahal wangi ya, Padahal baunya wangi, tuh enak daripada rokok biasa tuh baunya tuh enak sih. Karena dia ngendap di paru-paru gitu. Itu apa namanya? Tapi sekarang kalau ngerokok tuh nyesek gak sih? Aku tuh ngurangin sekarang. Dulu tuh bisa dulu tuh bisa sebungkus, 2 bungkus sehari. Sekarang sebungkus sehari aja nggak nyampe. Jadi palingan sebungkus bisa 3 harian. Dari umur berapa kak? Wah, umur berapa ya? Aku ngerokok dari SMP kelas 2. Anjir, SMP coy. SMP kelas 2 tuh umur berapa ya? 12, 13, ya pokoknya sekitar segitu. 13, Iya, 13. bisa. Lulus SMP itu 14 kalau nggak salah deh. Gue sekolah nggak sih anjir? Iya, aku juga lupa. Ya segitu. Tapi kakak nih udah terkena penyakit kayak gitu tuh ada niatan untuk berhenti nggak sih? Berhenti apa nih? Ngerokok sama minum alkohol. Pengen berhenti susah, gimana ya? Karena susah udah banget. lifestyle. Iya, gimana ya? Susah tuh. Mau makan permen, kayak kan banyak kayak lo makan permen aja gitu. Gak bisa. Udah ketergantungan gitu. Susah. Pokoknya susah.
Kayak kalau dibilang apa ya, kalau nggak ngerokok sehari kayak orang sakau gitu. Gimana tuh sakau gitu? Ya kayak gitu lah intinya. Oh gimana? Ya kalau iya yang kalau misalnya dibilang tuh kayak aduh asem banget, gue juga masih nggak ngerti tuh istilah asem tuh kayak gimana gitu. Oh, Asem di mulut tuh kayak gimana, kayak padahal kayak cuman kayak perasaan kayak pengen ngerokok aja deh, cuman kalau istilah asem di mulut tuh gimana sih asem di mulut tuh? kayak apa ya? Kayak asam-asam di mulut, mungkin kayak lendir-lendir yang asam ya. Aduh. Aku nggak tahu itu. Oke, kita nih udah ngobrol lumayan sama kakak tentang pengalaman kakak. Sekarang kalau kita games gimana kak? Boleh. Let's Ini go. kita ada gamesnya itu jawab cepat. Kakak tinggal langsung jawab aja ya. Kakak maunya apa? Karena itu biasanya kalau jawaban cepat tuh Spontan aja. iya jawaban jujur ya. Oke, kita mulai aja ya. Gamesnya itu yang pertama di atas atau di bawah? Di bawah. Oke. Kenapa tuh? Nggak capek. Mager saya. Wah, gedebak pisang ya. Nggak mau capek. Iya, pokoknya kayak gue pasar aja lah, terserah lo ngapain. Wah, kalau gua enggak kak. Wah, oke. Sekarang pertanyaan yang kedua, depan atau belakang? Maksudnya apa nih? Depan atau belakang tuh maksud apa? Ya, kakak maunya depan atau belakang nih? Aduh, aku nggak tahu, aku nggak ngerti lagi depan atau belakang tuh konteksnya apa ya? Depan aja deh. Mau depan, Iya, depan. Iya, depan aja deh. Oh, berarti nggak mau capek juga sih, coy. Kalau depan. Emang iya ya kayak gitu ya? Iya, emang Ya iya ya? nggak sih, Boy? Emang iya ya? Iya nggak sih, Boy? Karena emang diem aja. Oh, depan tuh emang diem aja. Ya nggak Oh sih? kayak gitu? Iya. Ini pengalamannya harus ditambah ya. Oh iya. Benar-benar. Nanti searching kali ya di sini ya? Iya, boleh. Searching depan atau Nanti kita belakang. searching. Google udah banyak jawaban apapun semuanya ada di Google. Bener. Yang ketiga, main lama atau main cepat? Tergantung. Aku, depends. Karena kenapa aku bisa jawab tergantung itu kalau lama kelamaan gak enak, kalau cepet kecepatan gak enak. Jadi aku lebih milih untuk mementingkan skillnya sih. Kalau skillnya oke tapi size-nya kurang Anjir. nggak enak. Kalau skillnya oke tapi size-nya kegedean juga nggak enak. Nggak enak. Iya standar ya lah. Standar. Ini standar Indonesia. SNI. SNI ya. Itu ya, oh my god. SNI otak gue kemana-mana. Kakak tuh biasanya tuh kalau senengnya pemanasan atau langsung? Foreplay dulu lah. Masa langsung nanti lecet itu gue. Oh, gini. Contohnya kayak gimana tuh kak? Contohnya, ya nggak usah disebutin. Orang-orang juga, lu pada udah tahu anjir. Lu pada udah tahu, nggak usah gue sebutin. Aduh, aku tuh belum tahu soalnya kak. Tolong kak. Ada, di sekarang tuh di dunia ini tuh ada teknologi namanya Google. Gue Jadi kalian bisa dibalikin, Google. Bisa Google tuh. Tapi kalau untuk kakak pribadi suka kasar atau lembut kak? Suka kasar. Aduh tolong, kameramen mukanya udah pada berubah kalau suka kasar. Gue mah sukanya yang lembut-lembut coy. Kalau enggak kayak gini. Amplas. Kalau Digesek terus ya. kalau lembut tuh capek gak sih? Maksudnya kayak anjir nggak ada ininya, nggak ada fantasi yang kayak gimananya. Ngerti gak sih? Kayak kalau misalnya kasar kan banyak yang bisa dimainin kan. WD apa tuh yang bisa dimainin? Aduh, Ya pokoknya lampu. banyak yang bisa digunakan lah gitu sebagai yang si kasarnya itu gitu. Timun. Apa itu timun? Dijambak-jambak kak, apa gimana? Iya pokoknya gitulah. Aduh. Pertama kali kakak tuh ke klub itu di usia berapa kak? Wah, aku kalau dibilang baru berapa ya? 21 kayaknya, I think 21 ya. 21. Iya. Udah ke klub. Iya. Wih, keren. Tapi sekarang parah, anak-anak zaman sekarang dari 16 tahun. Masih kak, gue dari 14 tahun. Lebih parah
Enggak bohong, woy. Bohong. Bercanda, woy, bercanda. Udah masanya kayaknya kalau misalnya 21 kali ya. Iya. Udah masanya, emang udah wajar juga. Karena kalau ketika dicek KTP, ya udah sih udah legal, Iya. bro. Tapi pernah nggak sih di klub kayak Ada. misalkan kan di klub tuh suka ada razia tuh. Mm-mm. Pernah kesorot nggak sih? Enggak sih. Aman ya? Aman-aman. Aman muka dari channel-channel TV aman ya, yang lagi penggerebekan klub tuh Aman ya Allah, serem banget tapi kayak tiba-tiba dibawa gitu kan. Enggak. Karena banyak gitu Kak kejadian, Iya, soalnya temen aku juga ada yang kayak gitu. Mana dia nggak bilang sama lakinya, tahu-tahu masuk. Ya, kan ketahuan bohongnya. Iya. Katanya bilangnya tidur. Makanya tuh, aduh. Hancur tuh dia. Bukan lagi. Putus. Mending putus Bahaya. kalau dicerain. Amit-amit. Itu kalau yang udah nikah. Iya, kalau yang udah nikah. Makanya jangan nih ya, jangan. Mending jangan enggak sama coba-coba. sekali, iya. Tapi kalau mau gimana? Mending ajak suaminya. Tapi kalau suaminya freak, kayak enggak, gue mau di rumah aja. Padahal dia begitu juga sama cewek lain di luar. Sialan kan? Pukul aja sih anjir, pukul. Ajar. Pukul lah. Tapi kakak tuh pernah nggak sih di klub tuh kayak ada yang ngajakin aneh-aneh gitu, macem-macem? Aneh-anehnya gimana nih? Konteks aneh-anehnya yang seperti apa? Kayak misalkan tiba-tiba, gue pengen dong dipegang ini sama lu gitu. Enggak sih. Oh enggak, masih pernah. aman ya? Iya, masih aman. Berarti pergaulan anak jakselnya masih aman kan? Masih aman. Tapi kalau di Instagram sendiri nih kan kakak juga di Instagram pakaiannya lumayan vulgar ya. Ada nggak sih followers kakak kayak yang suka pap yang aneh-aneh gitu? Setiap hari kayaknya ada aja deh. Ada? Iya. Wah, gila. Ada aja. Nggak usah diinin kali ya, nggak usah ditanyain lagi kali ya, karena itu udah jadi konsekuensi cewek-cewek gitu, apalagi yang sering ngepost foto seksi. Tapi itu respon lu gimana Kak? Tergantung sih. Kalau dulu karena mungkin itu ngerasa yang kayak anjir lah gue dikirimin ini dibales kayak ngapain sih kayak gitu, cuman cuman kayak sekarang Udah tahu tuh burik ngapain. ngirim-ngirim lagi anjir. Enak gue. Karena percuma mau di blok pun juga nggak bisa, dia tuh pasti bikin akun baru lagi kayak gitu. Gila sih. Udah burik nggak tahu diri kan. Gue jadi julid nih. Maksudnya jangan kan cowok, cewek aja pernah nggak? Wah, berarti tuh kayaknya fetishnya ini kali ya. Iya, nggak tahu deh, cewek Iya. aja pernah dikirimin, maksudnya kan gue juga punya ya, ngapain lu ngirimin lagi ke gue? Punya gue lebih bagus loh ya. Dikirimin sama cewek. Aduh, gila sih. Tapi itu apa namanya? Pernah nggak sih ada yang sampai ngikutin kakak kayak gitu-gitu? Karena sesuka itu sama kakak, sampai sepenasaran itu loh, sampai ngikutin kakak. Misalkan kakak pergi nih kemana, ada yang nguntutin kakak di belakang. Enggak, kalau yang sampai buntutin enggak pernah, cuman kayak setiap aku di mana, mungkin dia orang Tangerang juga kali ya, atau orang Jakarta, pokoknya dia tuh setiap aku di mana dia tuh tahu kakak lagi di sini ya gitu. Dia nge-DM Instagram kayak kakak lagi di sini ya. Kakak lagi di sini ya. Pokoknya setiap aku dimanapun dia tahu. Kok bisa? Nggak tahu, makanya serem banget gak sih? Dia punya nomor lu nggak? Nggak punya. Oh gila sih. Makanya dari Instagram itu doang. Tapi ngeri juga ya kalau kayak gitu. Cuman kalau yang kayak dia belak-belakan ngasih tau muka, enggak sih. Enggak. Tapi lu kalau kayak gitu apa enggak kayak ada yang neror? Kalau neror sih, karena itu terjadinya nggak lama sih Kak, kayak cuman sebulan doang. Sebulan atau 2 bulan ya? Waktu pas pertama kali aku viral. Bang, viral apaan gue? Gara-gara apa tuh? Gue nggak tahu tuh. Jadi pokoknya itu Apa deh. tuh tim, boy? Apa tim? Viral aja. Aduh. Enggak, gue nggak viral apa-apa. Tapi kakak nih suka main TikTok juga kan? Suka. Nah, TikToknya juga kita lihat, wah followersnya oke nih. Itu boleh dong kita lihat joget-joget kakak di TikTok kayak gimana tuh. Kayaknya sekarang nggak joget deh. Dulu mungkin joget. Kayak sekarang tuh malu. Gimana ya? Malu. Kalau dibilang jogetan tuh dulu tuh karena mungkin masih kecil, jadi kayak pengennya viral aja. Kayak joget seksi. Ya? Iya, joget seksi. Gue viral nih kayak gitu. Padahal kan konsepnya nggak gitu anjir, mikirnya lu goblok kalau misalnya lu tiba-tiba viral gara-gara joget lu doang gitu.
Kalau sekarang sih kayak lebih ke malu sih. Ada urat malunya, kayak malu deh gue. Apa karena semenjak punya pacar? Nggak juga, pacarku tuh nggak pernah yang namanya posesif atau kayak gimana. Enak ya? Jadi lu kalau mau ke klub malam juga tanpa dia? Tanpa dia pun nggak apa-apa karena dia DJ. Oh, oke. Dia DJ. Jadi ya udah dia kan Oke. juga mainnya di situ ya. Salah pertanyaan gue. Ternyata pacarnya DJ, wah gila sih. Tapi lu nggak ada, kan biasanya nih cowok nih DJ nih banyak cewek juga yang ngedeketin tuh. Banyak, cuman nggak yang kayak gimana-gimana sih. Aku tuh tipikal lah, kalau misalnya dia lagi main nih, terus ada cewek-cewek yang joget di depan dia atau kayak gimana, nggak masalah. Yang penting dianya nggak yang kayak respon ke tiba-tiba megang pinggang atau kayak cium gitu, enggak. Wah, gua gendek banget itu sama itu. Kan Wah, gua nggak bisa. takutnya. Gua nggak bisa. Gua emosi kalau udah cewek itu. Takutnya kan gitu kan. Emosi. Cuman alhamdulillah nggak kayak gitu. Gua nggak bisa. Emosi gua Emang juga. kakak pernah? Emosi, gua juga emosi kalau laki gua dicium-cium orang. Wah, tidak bisa. Kayaknya kalau misalnya pacarku tuh lebih ke ngejaga juga sih, ngejaga kalau misalnya dia punya aku juga gitu. Jadi ya udah jarak aja. Berarti kalau misalkan itu, tapi kakak pernah nggak sih ngerasa kayak insecure gitu? Sekarang kan banyak ani-ani anjir. Iya nggak sih? Ada cewek banget gue ngomongnya, enggak, gue gak pernah insecure gara-gara ani-ani, ngapain lu insecure sama ani-ani? Gue bisa nyari dia sendiri, anjing tanpa nadang. Cewek yang kayak gini harus lu pertahanin, bro. Cewek yang kayak gini, nggak Iya, cuma kalau misalnya lu pengen punya duit atau kayak lu pengen kaya, lu kerja, ngapain lu nadang sama orang? tuh. Kayak gitu lah anjir, ngapain lu harus nadang gitu kan? Iya. Lu kalau misalnya pengen belanja baju, ngapain lu harus nadang sama suami? Kalau jadi suami at least nggak apa-apa deh. Kalau misalnya masih pacar atau kayak apalagi lu jadi ani-ani gitu, enggak deh. Ngapain Jangan, anjir? Kak. Kakak udah cantik tanpa harus dioperasi. Mampus aja lo. Dan ngapain harus insecure sama orang kayak gitu? Karena apa yang harus di-insecurein? Kita kan nyari duit juga sendiri atas kerja keras kita sendiri gitu. Dan kita cantik atas ya apa yang Tuhan kasih gitu. Jangan merubah-rubah apa yang Tuhan kasih. Betul tuh. Wah, berarti gue harus minta nih pesan dan kesan kakak terhadap ani-ani yang mau ngedeketin pacar kakak. Gimana tuh? Apa gimana? Aku minta kesan dan pesan kakak untuk para ani-ani di luar sana yang melihat pacar kakak yang seorang DJ ini. Apa? Kayaknya cowok gue juga nggak bakalan nafsu apa lo sih, udah gitu aja. Sering dipakai sana sini, ngapain anjir? Anjir. Takut kena HIV. Iya, betul. Serem banget. Betul. Iya. Buat kalian juga laki-laki ya, jangan doyan jajan. Iya tuh. Doyan jajan boleh, tapi pakai pengaman. Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Aku nggak setuju poinnya, sorry. Oh iya, oke. Terus kalau misalkan di Instagram nih ada foto-foto seksi, kakak bisa dong gayain foto-foto seksi kakak di Instagram biar kita semua lihat, karena kita kayaknya butuh pengakuan ini. Malu, nggak bisa ya? Nggak bisa, karena gimana, fotoku tuh cuman ya udah palingan dia senyum gitu doang, karena mungkin apa ya, bagian tubuhnya kelihatan kali ya, jadi kelihatannya seksi aja gitu. Cuman kalau untuk pose-pose yang sampai kayak gimana gitu enggak. Tapi emang auranya beda tau kak. Kenapa, Ada orang yang diem aja udah seksi atau diem aja kayak- udah seksi, tapi ada juga orang yang harus vulgar dulu baru kelihatan seksi. Oh, kalau gue sih lihat lu nih, gue pribadi cewek tuh, lu diem aja seksi. makasih. Udah seksi, cakep. Gue suka yang nggak opean soalnya. Iya, karena teman-teman gue banyak yang ope. Mohon maaf. Enggak Kak. Udah, kalau misalnya untuk yang pose-pose enggak deh kayaknya. Bisa dilihat aja lah dari Instagram gitu. Kan Instagram. nggak pernah yang pose-pose gimana-gimana. Yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh. Kecuali memang model yang vulgar gitu ya, kan enggak juga. Kalian bisa cari model bikini aja kalau mau Oh, tapi kakak enggak ya? lihat apa. Enggak ada tawaran ngejob model bikini gitu? Dulu pernah, cuman sekarang udah enggak karena gimana ya, enggak worth it sih menurutku. Karena bayarannya?
Pertama bayarannya, terus kedua kayak dari benefit yang mereka kasih gitu, karena beberapa orang kan kita juga nggak tahu ya orang itu memakai foto kita tuh untuk apa, dan bisa aja nanti disebarin atau kayak gimana, tapi kita nggak dapet duitnya kan, kayak gitu, entah dijual atau kayak gimana, tapi kan kita nggak dapet. Iya. Gitu, jadi rugi aja. Asal nyomot-nyomot gitu ya. Jadi mendingan kalau mau foto bikini ya udah di pose ya sendiri aja, dan di foto ini juga palingan sama yang orang dikenal aja, kayak pacar kita atau teman kita gitu-gitu. Apa aja? Gue nggak ikutan. Karena Kak, kebanyakan kalau yang udah terjadi tuh pap ke cowok pas begitu udah putus, kayak mereka sebarin gitu. Oh, enggak, bukan. Ini tuh konteksnya beda. Jadi menurutku gini, kalau misalnya emang foto bikini entah kayak di pantai atau kayak gimana gitu, atau di kolam renang, itu yang motoin cowok nggak apa-apa, yang penting jangan ngepap gitu loh Kak. Jangan ngepap begini iya, ya. kalau ngepap kayak gitu juga serem gak sih, anjir, apalagi masih pacaran tiba-tiba yang image-nya mungkin di Instagram kayak baik-baik polos atau kayak gimana, terus pas dia ngepap, wah kesebar dor tuh ya gitu, viral. Bahaya banget. Bahaya. Apalagi jejak digital kan pasti nggak bisa dihapus juga kan sembarangan orang, pasti Iya, bakalan susah banget kalau udah masuk YouTube, mau kita mau kita hapus pun kalau orang udah simpen itu bakalan tetap ada. Oke guys, segitu aja kali ya ngobrolnya, seru banget ngobrol sama Kak Zahra. Ini karena udah semakin panas obrolannya ya. Oke, sebelum kita closingan, jangan lupa follow Instagramnya aku di Tajahra. Di mana? Di sini bawah ya, nanti tadi ada. di sini di bawah. Terus kalian juga jangan lupa follow Instagram gue, Ameliana Putri 20 follow. Follow gak lo? Follow, harus follow. Kalau nggak follow nggak temen. Bukan, kalau nggak gue matiin nih channel itu. Ya, sebelum kita closingan kita harus cheers dulu dong Kak. Oke. Cheers. Coca-Cola. Aman, tidak memabukkan. Aman, Besti, aman. Demi kesehatan jiwa, tubuh, dan rohaniku. Bye. Oke, buat kalian semua, terima kasih yang udah nonton, dan terima kasih juga Kak Zahra udah mau datang. Semoga sukses terus. Amin. Buat kalian jangan lupa di follow Instagram dan juga di subscribe channel YouTube kita. Jangan lupa like dan komen, pencet loncengnya. Lonceng ya? Ya lonceng anjing. Pokoknya lonceng lo pencet gak, kalau enggak gue hajar lo ya. Gue hajar dari tendangan maut dari arah sini. Oke, cukup sekian. See you guys. Kita nanti ketemu lagi. Bye.